Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini hadir tamu yang akan konsultasi seputar harta waris, dan alhamdulillah hadir juga para asatidz Al-Kalam yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada Ibu. Silakan Ibu untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang kami bawa untuk kami konsultasikan di forum Al-Kalam ini. Yang pertama itu pertanyaan-pertanyaan mengenai harta waris itu mungkin menjadi salah satu permasalahan kami, karena anak kami hanya satu, perempuan. Kemudian saudara saya laki-laki semua, kemudian saudara suami juga laki-laki semua, sedangkan suami berkehendak semuanya itu untuk anak. Nah, di situ kami kemudian mulai muncul bagaimana dengan adanya hibah, kemudian adanya wasiat, apakah itu bisa menjadikan waris itu bisa ke anak kami semua gitu, Ustaz? Atau bagaimana secara hukum waris Islamnya supaya anak kami itu bisa mendapatkan ya yang sudah kami peruntukkan untuk anak kami. Baik para asatidz, tentunya nanti ini ada bahasa hibah karena waris itu kan kalau sudah meninggal, kalau belum meninggal namanya hibah tentunya. Atau baik, wasiat. biar dijawab oleh para asatidz yang hadir di tengah-tengah kita. Silakan dimulai dari pembahasan-pembahasan yang sudah masuk ke kita, Bu. Pembahasan ini kan sudah sering ya disampaikan. Mungkin ringkasannya yang pertama adalah kalau mau dihibahkan itu tetap ada batasannya ya. Kita dulu sepakati sepertiga ya, tidak boleh lebih sepertiga toh. Hibah maut Oh, wasiat. Itu wasiat. Mohon maaf ya. Kalau wasiat itu ya Qurbal maut. Ya betul. Jadi intinya kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga gitu ya. Kemudian kalau hibah itu menjelang ya, itu juga ada batasannya. Tanya itu wasiat nggak usah dibahas karena kan la wasiat ahli waris. Ya. Nggak ada wasiat untuk ahli waris, berarti itu nggak berlaku. Kan tadi yang kaitannya dengan niat tadi ya. Saya perlu menyampaikan ini Ibu karena dalam Islam itu tidak hanya bagaimana hak terpenuhi ya, tetapi ada unsur lain itu keadilan. Mestinya kan kalau misalnya hibah itu dalam nalar kita awam kan mestinya boleh wong itu sesuai kehendak saya kan, seperti itu. Yang penting saya ikhlas. Kemudian yang diberi juga ikhlas, pihak lain juga mungkin ikhlas. Tetapi sekali lagi, ternyata syarat ikhlas dan saling ridho aja tidak cukup, Bu. Harus ada batasan-batasannya. Nah, seingat saya dalam pembahasan dulu kita mengenai kasus itu, kalau wasiat tidak boleh dari sepertiga, kemudian juga hibah maut ya. Hibah maut itu juga seingat saya tidak boleh dari sepertiga. Jadi misalnya kasus begini. Dulu ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, contoh yang sering kita nukil itu, dia mau menghibahkan seluruh hartanya untuk orang lain, malah itu untuk orang lain semuanya, tapi kemudian dinasihati Rasulullah tetap ada yang dibagi untuk keluarganya. Nah, spirit dari hatinya agak panjang ya, tetapi adalah bahwa ternyata keikhlasan, ketulusan untuk memberikan harta kepada pihak lain itu, baik orang lain maupun keluarga, itu dibatasi dalam syariat demi mencapai keadilan tadi. Kita perhatikan dulu hakikat harta itu, harta bahkan diri kita. Sebenarnya diri kita dan harta kita itu bukan milik kita, tapi mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan ke kita, hanya itu aja. Kita fokus pada harta aja. Ketika Allah titipkan kepada kita, Allah itu membebaskan kita untuk kita kemanakan. Yang penting jalur halal. Sehingga ketika harta itu dihibahkan semua ke putri ibu, secara hukum syariat ya, itu boleh, nggak masalah. Tapi ketika kita meninggal, maka harta itu Allah ambil lagi. Bukan milik kita lagi, kita udah nggak punya wewenang. Makanya kita nggak bisa berwasiat untuk ahli waris karena memang
aturan Allahnya nggak boleh karena kita sudah nggak punya wewenang sama sekali. Nah, ketika kita meninggal itu harta itu diambil Allah lagi semuanya. Cuman yang menarik, Allah itu nggak naruh di masjid. Kan terserah Allah, kan ditaruh di masjid, Allah taruh di fakir miskin, Allah taruh di yang tempat-tempat lain, itu terserah. Ternyata Allah kembalikan ke ahli waris. Nah, saat itulah berarti peraturan wasiat dan sebagainya sehingga tidak berlaku, yang berlaku menjadi hukum waris yang memang sudah Allah tentukan. Jadi dalam hal ini Allah ta'ala alam, insya Allah diberikan ke putrinya semua, tidak masalah insya Allah. Artinya dalam tinjauan syariat, Nggak masalah. bila hibah itu dilakukan oleh ibu Saat kepada masih hidup, anaknya, maka dibolehkan dalam pandangan syariat. Iya. Tapi statusnya hibah, bukan waris ya. Waris itu kalau Ada orangnya bagiannya. sudah meninggal tentunya. Saya hanya menyampaikan penguatan terhadap yang disampaikan oleh Ustadz Hakim tentang kebolehan hibah seluruh harta untuk anak itu dikuatkan oleh fatwa Syekh Utsaimin dalam fatwanya Islam Web ya. Di situ beliau menyampaikan bahwa lamani asyar'an ayu tiarajulu li zaujatihi aw li auladihi aw li ghairihi minal aqarib awil ajanib ma lahu kullahu au ba'dahu sawa'an kana ala sabilil hibah awis sedekah. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali apabila secara syariat, apabila seseorang itu memberikan seluruh hartanya atau sebagian hartanya ke istrinya atau ke anak-anaknya atau ke kerabat-kerabatnya, baik itu dengan akad hibah atau akad sedekah, tapi harus beberapa syarat. Yang pertama, ayaf ala dzalika fi athna'i sihhatihi la fi maradi mautihi. Hal itu dilakukan ketika masih sugeng, masih sehat, masih muda, belum kategori tua. Kategori tua dalam fikih itu ya mendekati 60 lah. Ya, atau sudah mempunyai penyakit kronis yang menurut analisa dokter itu penyakit sudah mendekati kematian misalnya. Itu tidak boleh kalau sudah mengalami seperti itu. Harus dilakukan ketika masih sehat, masih muda, apalagi masih muda itu boleh. Kemudian yang kedua, ayusawiya baina auladihi fil hibah. Nah, itu. Nah, kalau anaknya itu banyak dan beda jenis kelamin, nah itu dalam hal hibah ini setara. Kalau waris kan beda. Kalau waris kan apa itu 2:1 ya. Wasalis yang ketiga, ayyarfa'a yadahu an hadzal mal. Ini yang penting. Ketika ini sudah diberikan secara hibah kepada anaknya, maka si bapak yang menghibahkan itu harus lepas tangan. Harus tidak boleh mencampuri urusan harta yang sudah dihibahkan oleh bapak kepada si anak ini. Orang tua lah. Seperti nama gitu. Ya, nggak boleh. Harus betul-betul itu sudah milik murni si anak. Jadi kalau bapaknya misalnya mau menggunakan ya harus izin. Anaknya Gitu. menjual tidak bisa protes. Nah, anaknya mau menjual nggak boleh protes. Karena itu kalau masih Penuh. masih mencampuri itu namanya al-aid fil hibah, yaitu orang yang menarik kembali pemberian yang seperti apa itu? Anjing menarik air liurnya itu ya kalau dalam hadis. Bahkan jika itu dilakukan fa in fa'ala fa huwa dzalimun lahum. Jika si bapak yang hibah ini kok Campuri. masih mencampuri, maka itu dinilai sebagai kezaliman. Kemudian yang keempat, ini yang penting juga ya. Allah yaqsida bihadat tasarrufi hirmanal warasati min nasibihim. Nah, di dalam melakukan hibah ini tidak boleh ada niat untuk menghalangi ahli waris yang lain dari untuk mendapatkan bagian mereka, begitu. Jika ada niat ini maka itu zalim. Karena di dalam sebuah fatwa dari Muhammad bin Hasan, murid dari Abu Hanifah itu mengatakan laisa min akhlaqil mu'minina al-firaru min ahkamillah bil hiyalil musilati ila ibtalil haq. Tidaklah termasuk akhlak orang mukmin melarikan diri dari hukum Allah dengan hilah-hilah atau dengan trik-trik yang politisasi hukum itu demi untuk membatalkan kebenaran. Baik, ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Heri Mahfudzi. Ustadz Tarman mau menguatkan aja ini dari kitab yang agak tua gitu ya. Yaitu dari Bidayatul Mujtahid juz 4.
halaman 113 sama intinya ya. Di sana disebutkan anal ijma munakidun ala analir rojuli ayyahaba fi sihatihi. Di sini yang penting adalah ayyahaba fi sihatihi. Jadi hibahnya dilakukan ketika masih sehat ya, tadi ya dijelaskan oleh Ustadz Heri tadi kriterianya. Jami amalihi, pada seluruh harta-hartanya ya, lil ajanibi, baik untuk orang-orang di luar keturunannya, dunal auladihi, yang bukan termasuk anak-anaknya. Fa in kana dzalika, maka apabila kepada orang lain saja boleh, lil ajnabina, untuk orang-orang di luar anak-anaknya, fahuwa lil walidi akhra, maka apalagi untuk anak-anaknya ya, jadi lebih utama gitu ya, lebih utama. Itu tadi niatnya tidak untuk mengkelah hukum waris, tapi niatnya memang betul-betul kasih sayang kepada seorang anak ya, agar di masa depan itu tidak membebani manusia. Niatnya begitu, bukan niatnya untuk mengkelah hukum waris. Baik Ibu, jadi akad untuk anak panjenengan itu hibah ya, jadi bukan waris. Artinya boleh seluruh harta panjenengan dihibahkan kepada anak. Kalau kepada orang lain aja boleh, apalagi kepada anak. Tapi ada catatan-catatan. Yang pertama tadi Ibu masih dalam keadaan sehat, ya, sehat, masih kuat, belum sampai tua, atau apalagi tadi ada penyakit kronis ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau anaknya Ibu lebih dari satu, artinya hibah itu dengan setara. Ini satu kan, berarti artinya aman, semuanya aman. Kemudian yang ketiga, lepas tangan. Sekalipun ini pun nanti ada khilaf kan, ada khilaf, karena ada juga dalam kitab Fathul Qarib, wa idza qabadaha al mauhubu lahu lam yakun lil wahibi ayarji afia illa ayakuna walidan wa in ala. Jadi harus lepas tangan. Tapi kalau ini pendapat ini, orang tua menghibahkan kepada anak, ke orang tuanya mau menarik kembali, ada pendapat yang membolehkan, ada yang membolehkan selama kepada anaknya. Ada pendapat seperti itu. Tapi tadi pendapat Syekh Al-Utsaimin, lepas tangan, kalau sudah diberikan ya sudah. Kemudian yang keempat, tidak ada niat untuk menghalangi ahli waris, biar ini nggak dapat, biar ini nggak dapat. Itu kalau ada seperti itu, hilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Dan yang keempat, jangan sampai setelah hibah itu dilaksanakan oleh ibu dalam keadaan apa tadi? Ngenes, miskin, makan aja minta-minta kepada orang lain. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini. Bisa ditangkap Ibu ya? Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan kepada pemirsa Al-Kalam juga, bisa diambil ibrohnya dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.